Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati dimanapun saat ini berada, baik di dalam perjalanan, di rumah, di luar rumah, senantiasa keberkahan untuk kita semua dan keberuntungan untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dirujuk di dalam kitab Miftahus Sudur oleh pengarang Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman rauni wa amanabi. Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Jadi yang pertama beruntung orang yang melihatku. Yang kedua yang beriman. Karena ada orang yang melihat Rasulullah tetapi tidak beriman. Ada yang melihat Rasulullah dan beriman. Orang-orang yang hidup pada masa zaman Rasulullah itu ada sahabat. Tetapi ada sahabat yang beriman, ada sahabat yang tidak beriman. Artinya orang-orang hidup semasa Rasulullah itu semua bisa dikatakan sahabat. Nah, satu sahabat yang langsung beriman. Beriman artinya percaya bahwa Rasulullah utusan. Beriman artinya percaya apa yang diajarkan Rasulullah. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi ada juga orang-orang yang hidup zaman masa Rasulullah tetapi tidak beriman. Ini sungguh rugi. Orang banyak di hari sekarang ingin melihat Rasulullah, hidup zaman Rasulullah. Dia ditakdirkan bertemu bersama Rasulullah tetapi tidak beriman. Nah, maka jelas di sini kalimatnya, beruntunglah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilanjutkan. Watuba liman ro'a. Man ro'a, man ro'a, man roni wa amanabi. Dan beruntunglah orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Nah, artinya hari ini kita tidak bisa melihat Rasulullah. Maka beruntunglah kalau kita sempat melihat sahabat Rasulullah. Yang tidak bisa melihat sahabat Rasulullah, beruntunglah melihat para tabi'in, tabi'un tabi'in, seterusnya, seterusnya, seterusnya. Sampai melihat orang yang telah melihat, orang yang telah melihat, sampai ke Rasulullah. Kita bicara hari ini tentang silsilah kita. Berbahagialah orang yang telah melihat Syekh Abdul Qadir. Berbahagialah orang yang telah melihat Syekh Abdul Qadir. Terus berbahagialah orang yang telah melihat Abah Sepuh. Tetapi tidak bisa melihat Abah Sepuh. Maka berbahagialah orang yang telah melihat Abah Anom. Yang tidak bisa melihat Abah Anom hari ini, maka berbahagialah orang yang telah melihat Abah Anom. Nah, jadi beruntunglah, berbahagialah. Andaikan hari ini kita hidup belum pernah melihat dan beriman kepada Abah Anom, andaikan kita hidup hari ini belum pernah melihat dan beriman kepada Abah Sepuh, berbahagialah melihat orang yang telah melihat Abah Sepuh, berbahagialah orang yang telah melihat Abah Anom. Dan hari ini kita berada melihat guru kita, Abah Aos. Tapi berbahagia ketika kita melihat dan beriman kepadanya. Karena di masa Rasulullah saja ada yang melihat Rasulullah tidak beriman. Apalagi sekarang. Maka kata Abah, sabdanya adalah apa? Jangankan kepada kita, kepada Rasulullah saja banyak yang tidak beriman, banyak yang tidak mengikuti. Jadi wajar kalau seandainya hari ini banyak yang tidak mengikuti Syekh Muhammad Abdul Khawassifullah Maslul. Dan itu berlaku ketika masa Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha, sampai seterusnya. Sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, merugilah orang yang telah hidup pada masa Abah Aos
melihat Abah Aos, mendengar Abah Aos, tetapi tidak beriman kepadanya. Beriman artinya mempercayai, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti zikirnya, mengikuti apa yang dianjurkan untuk semua amal yang mursyidnya, tidak mengikuti thariqahnya. Karena ini jalan kebenaran, jalan dalam rangka taqarrub ilallah. Nah, maka bisa dikatakan konteks daripada hadis ini bahwa kita adalah yakin orang yang beruntung karena kita hidup masa ini. Saya ingat betul ketika saya perjalanan dari Tasikmalaya menuju Sirna Rasa, waktu itu membersamai Profesor Hedi. Di dalam perjalanan saya bertanya, Profesor, apakah Profesor ketika masa Abah Anom pernah jumpa? Profesor Hedi mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya sudah kenal Abah Anom, sudah tahu, tapi saya tidak mengamalkan. Maka saya tidak mau rugi ketika hari ini saya ketemu Abah Aos, saya akan mengamalkan dengan baik. Nah, artinya ketika itu beliau, ketika Mas Abah Anom mungkin dalam penelitiannya, dalam risetnya, belum betul-betul meyakinkan dirinya untuk secara spiritual untuk mengamalkan sebagai murid kepada Abah. Wallahu a'lam. Karena dari redaksi kalimat beliau seperti itu. Nah, maka kalau bahasa saya tidak mau kecolongan hari ini ketika bertemu dengan pewaris daripada Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Aba Anom. Maka di masa Abawas ini beliau luar biasa khidmatnya, amaliyahnya sampai menjadi pemangku manakib setiap minggunya di manakiban online internasional, belum lagi offline di kota Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, itulah orang-orang yang beruntung yang bertemu pada masanya dan beriman kepadanya. Beriman dalam arti apa? Beriman dalam arti bukan berarti beriman mengatakan nabi, rasul, pewarisnya, pelanjutnya yang mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan banyak berzikir kepada Allah, menganjurkan banyak mendekatkan diri kepada Allah, selalu eling kepada Allah, selalu fokus kepada kebenaran. Ini adalah ajaran mengajarkan kepada kita semua iman, Islam dan ihsan, mengajarkan kepada kita semua secara kafah, tidak setengah-setengah. Kita mempelajari secara fikih, secara syariatnya tidak setengah-setengah. Dalam arti lebih kepada melakukan amaliyah-amaliyahnya. Kita mempelajari keruhaniannya, tauhidnya tidak setengah-setengah. Tetapi bagaimana kalimat la ilaha illallah ini diinstalkan, diaktifasikan di dalam kalbu kita semua, di dalam roh kita semua. Itulah kafah, totalitas gitu. Iman, Islam, ihsan ini diajarkan pengersa abad kepada kita semua. Dan kita mesti punya guru. Dan guru itulah yang mengajarkan kita semua bentuk daripada kita iman kepada beliau. Nah, maka ini hadis tersebut menjelaskan selanjutnya bahwa apa sih yang dimaksud beruntung di sini? Ya, beruntunglah orang yang mendapatkan keberkahannya. Beruntunglah orang yang bisa memandangnya, menyaksikannya, dan itu berdampak kepada pribadinya. Orang-orang yang melihat Rasulullah yang beriman, maka mendapat keberkahan. Orang-orang yang bertemu melihat Rasulullah dan memandang Rasulullah mendapat keberkahan. Menyaksikan Rasulullah berdampak keberkahan. Berdampak kepada dirinya. Perubahan-perubahan yang luar biasa. Demikian juga orang-orang yang melihat sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Melihat para sahabatku, memandang para sahabatku, menyaksikan para sahabatku, maka berdampak pada dirinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan hari ini memandang guru kita, maka berdampak kepada diri kita. Itu artinya beriman. Bagi yang tidak beriman, tidak berdampak. Melihat kalam-kalamnya, mendengar kalam-kalamnya, melihat bagaimana beliau beribadah, berzikir, sholat. Tidak berdampak karena nggak beriman. Kalau beriman pasti berdampak gitu. Terjadi perubahan-perubahan bahwa beliau adalah manusia yang fokus mengajak kita beribadah kepada Allah.
Nah, itu namanya beruntung gitu. Jadi ada orang yang bertemu pengersa Abah berubah, ada orang yang bertemu pengersa Abah tidak berubah gitu. Bersyukurlah orang yang berubah karena telah mengimani. Sehingga apa? Perkataan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau menjadi perubahan dirinya gitu. Yang mau mendengar bagaimana kalam-kalamnya, maklumat-maklumatnya, manut, nurut, sami'na wa ta'na, maka beriman gitu. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak mendengar kalamnya, kemudian orang-orang yang melihat bagaimana perbuatan-perbuatan beliau ketika beliau berzikir jahar, ketika beliau sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah, betapa nikmatnya, rukuknya, sujudnya, salamnya, dan sebagainya. Ini menjadikan kita tertegun, menjadi tergerak diri kita, menjadi action diri kita. Karena beda antara motion dan action. Karena motion itu seolah-olah melakukan banyak hal, sebenarnya belum melakukan apa-apa. Hanya mengkaji saja, hanya mendiskusikan saja, merencanakan saja, menyimak, mengkritisi, mencari kebenaran. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Dia dekat dengan Abah, tetapi hanya motion. Hanya dia kajian saja, tidak do something, tidak melakukan sesuatu gitu. Kalau action adalah ketika talqin zikir, ketika mengikuti dekat, langsung dia berzikir, dia jalan, lari kencang, gaspol untuk mengamalkan amalia sebagai murid kepada gurunya. Ini namanya action. Jadi artinya hari ini banyak juga ada orang yang tidak mengimani Syekh Mursyid, ada juga orang yang mengimani tetapi hanya motion, hanya menjadi kajian-kajian saja. Yang ketiga, ada orang langsung action. Nah, yang bagus apa? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmunya ada untuk mengikuti Syekh Mursyid, kita punya pengetahuan, punya ilmu, tetapi kita juga mengamalkan. Kita mengamalkan dan juga kita ada ilmunya. Kenapa? Kalau kita mengamalkan sebuah ajaran ada ilmunya, maka di situ kita tidak jenuh. Menghindari kejenuhan, menghindari bisikan-bisikan. Maka banyak juga orang yang bertorikoh karena tanpa ilmu. Yang terjadi dia mengalami satohat, fana, dan lain sebagainya. Maka menjadi sesuatu yang tiba-tiba mengaku mursyidkah, tiba-tiba dia mengalami selama dekat dengan Allah kah. Seperti Syekh Abdul Qadir diuji oleh Allah, apa? Yaitu ketika datang cahaya mengatakan aku Allah, silakan apa yang dia ada di dunia ini telah kuhalalkan untukmu. Andai kan tanpa ilmu Syekh Abdul Qadir yang terjadi, maka dia akan mengatakan, ya karena ibadahku, karena zikirku, maka aku mendapat anugerah, maka semua yang haram dia lakukan. Tapi berdasarkan ilmu, beliau ahli fikih dan lain sebagainya, tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang dilarang dan juga ada di dalam Al-Quran. Itu ilmu gitu. Nah, maka kita mengikuti Syekh Mursyid, ya inilah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka Abah di situ menekankan ada khidmat ilmiah, dikaji dalam berbagai macam perspektif. Yang ceramah, ada yang memang ahli di dalam pondok pesantren berpuluh tahun, ahli kitab. Ada yang ceramah ahli makan bangku sekolah gitu ya, istilahnya dari TK atau dari SD sampai perguruan tinggi sampai profesor. Itulah yang memberikan tausiah. Itu memberikan ilmu. Ada juga dari pengalaman-pengalaman lainnya, dari disiplin ilmu lainnya. Maka dikajilah itu tasawuf, torikoh, menjadi ilmu, menjadi imamul amal. Menjadi imam daripada amal yang kita lakukan. Maka tidak terjadi kebosanan dan bertorikoh gitu. Jadi kalau seandainya kita tanpa ilmu, jangan-jangan ada kebosanan kita bertoriko, ada kebosanan kita berzikir, ada kebosanan kita dalam khotaman manakib. Tetapi semakin kita seimbang, ada ilmunya, maka disitulah balance. Abah mengatakan masagi. Abah bilang, Abah mah suka keseimbangan. Nah artinya, toriko kita ini tidak terus meninggi, lupa pada ilmu, atau ngilmu terus. Motion tadi, tapi kita tidak mengamalkan. Seperti kita bercerita tentang air. Air ini bagus, putih, jernih.
diminum enak, ceritakan bahwa ini molekul-molekulnya bagus. Ditanya, apakah Bapak sudah meminumnya? Belum. Nah, ini sama saja. Dia mengkaji air dengan segala macam ilmunya, tetapi tidak pernah meminum bagaimana rasanya air sehat itu. Sama, ada juga orang yang mengkaji nih, murid-murid Abah ini mengkaji ilmu torikohnya luar biasa, beriman dan lain-lain, tapi dia tidak merasakannya. Para sahabat Nabi juga ada orang yang percaya iman kepada Rasulullah, tetapi tidak mengamalkan. Nah, ya seperti paman Nabi. Makanya paman Nabi itu adalah banyak ceritanya. Ketika di hari kelahiran Rasulullah, ketika itu karena Rasulullah Nabi lahir, orang yang paling berbahagia adalah paman Nabi. Maka diberikan kemudahan-kemudahan ketika di setiap hari kelahiran Nabi di alam barzahnya, keringanan, kebahagiaan. Hikayat yang saya baca seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, maka disinilah kita betul-betul melihat, memotret bahwa ternyata banyak orang ahli tasawuf, ahli ilmu tasawuf, ahli ilmu toriko, ahli bagaimana beliau bercerita, berceramah tentang Abah Anom, Abah Aus, tetapi tidak mengamalkannya. Itu juga lumayan, begitu ya. Yang paling bagus adalah mengamalkannya. Daripada ya tidak mengamalkan, tidak percaya, apalagi membenci dan merusaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itulah fenomena di hari ini. Tentu fenomena ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam konteks yang berbeda, pada zaman yang berbeda, pada masa yang berbeda, pada teknologi yang berbeda, pada suasana yang berbeda, keilmuan yang berbeda ketika itu dan sekarang. Nah, tapi masanya memang seperti itu. Jadi kalau seandainya kenapa Abah Anom begini, Abah Awas tidak melakukan yang dilakukan Abah Anom atau sebaliknya, masanya berbeda. Kalau hari ini ada manakiban online internasional, kita bisa dikatakan bid'ah pada masa Abah Anom tidak ada yang namanya manakiban itu, manakiban online, manakiban seperti ini. Hadir sekian banyak orang, 70 orang, tapi kita berada di mana-mana. Kalau kita dikatakan ini tidak pernah diajarkan oleh Abah Anom, betul tidak pernah diajarkan karena masa itu belum ada. Saya ingat Zoom itu adalah muncul ketika pandemi. Artinya pengersa Abah Anom sudah mangkat dan masa Abah Anom belum ada yang namanya Zoom. Disitulah diutus gitu ya pengersa Abah di masa Zoomia. Maka dengan luar biasanya menggerakkan Bunda Haya kepada Abah untuk melakukan manakiban internasional melalui online. Ini luar biasa. Ini inovasi, ini penemu. Beliau founder daripada manakiban online internasional, penggerak pertama. Sejarah akan membuktikan, sejarah akan berkata bahwa ada manakiban online internasional yang diprakarsai oleh Bunda Haya. Ini Masya Allah. Dan Abah merestui gitu ya. Jadi kalau seandainya masa Abah Anom ya tidak ada betul gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa ini adalah tidak diajarkan. Ya memang betul metodologinya tidak diajarkan, caranya. Tetapi inti daripada ajaran Abah itu ada terus sejak Kanjeng Nabi. Tidak hanya pada masa Abah Anom, Abah Sepuh sampai Abah Tolhah. Tidak gitu. Intinya sama la ilaha illallah, zikir khafi, tetapi kemasannya berbeda, packagingnya berbeda. Jadi kalau seandainya kita ngomongin jualan, kalau kita jualannya masih ala-ala dulu, tidak akan diterima dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sibuk hari ini disuruh kholwat, masuk kamar 40 hari, riadoh gitu. Yang terjadi pada masa Abah Sepuh diterapkan hari ini, maka saya yakin orang-orang sibuk, para profesor-profesor, tidak pernah manakib, tidak pernah riadoh gitu. Tapi dikasih Abah riadohnya pagi, siang, sore, malam ada manakiban, maka beliau bisa manakib. Rumah-rumahnya, masjid-masjidnya, kantor-kantornya, tempat dagangnya, mobilnya, motornya menjadi raudhoh. Andaikan raudhoh hanya di Sirna Rasa, kita tidak punya kesempatan setiap hari. Ya sebulan sekali saja susah untuk bisa di raudhohnya Abah Aos. Apalagi raudhohnya Abah Anom. Apalagi raudhoh madrasahnya Syekh Abdul Qadir. Maka sesuai dengan masanya, Abah Aos mengembangkan, mengembangkan, mengembangkan. Maka lahirlah kemudahan-kemudahan. Intinya sama.
packagingnya yang berbeda, kemasannya yang berbeda gitu. Karena apa? Sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka kita dakwah. Itulah dakwah, itulah syiar gitu. Inti yang dijualnya, kalau istilah marketing gitu ya, inti yang disiarkannya sama, yaitu kalimat la ilaha illallah dan zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadil mu'minin. Kita bersyukur kepada Allah, kita semua adalah orang-orang yang telah beruntung. Keluarga kita, anak kita, amin. Berkah segalanya, semuanya, selamanya sehat lahir batin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.